yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar Tuhan, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapak, kami akan menyiapkan hati kami Tuhan, kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita fokus firman Tuhan pada sore hari ini. Saya nggak tahu keadaan apa yang sedang kita alami, tapi saat kita memuji menyembah Tuhan, bahkan saat kita mendengarkan suara Tuhan, yakin dan percaya bahwa ada mujizat Allah yang terjadi saat ini buat kita.
isi hati Tuhan. Kehendak Tuhan dan mau melalui firman-Mu saat ini. Kami bebaskan Roh Kudus mengambil alih. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa sore hari ini di dalam ibadah melalui streaming. Haleluya. Dan buat saya hal yang pertama kali, dan mungkin ada juga buat kita semua hal yang pertama kali untuk situasi, kondisi yang ada di negara dan bangsa kita saat ini. Dan saya rasa Bapak Ibu sekalian, Indonesia, Jakarta juga tidak ketinggalan dengan negara-negara lain yang juga sedang mengalami corona. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari tempat tinggal masing-masing, dari rumah masing-masing. Sehingga saya rasa ini saat-saat yang luar biasa bagaimana Tuhan bekerja. Saya percaya ada tujuan Tuhan. Amen. Ada rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan. Karena setiap orang akan berlutut, bergelut, mengaku Dia Tuhan sebagai Juru Selamat. Haleluya. Dan saat ini gereja bersiap-siap membuka pintunya lebar-lebar. Karena akan terjadi hujan pertobatan besar-besaran. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya tidak panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mau menyampaikan tentang prinsip-prinsip doa. Prinsip-prinsip doa kita boleh buka. Yang pertama, permohonan, persekutuan, bercakap-cakap, komunikasi dua arah dengan Allah. Itu adalah doa. Kita memohon kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Bapa kita bercakap-cakap kepada Bapa kita, bersekutu bersama dengan Bapa kita melalui doa. Saat ini sering dikumandangkan, sering disampaikan doa, hanya doa. Bapak Ibu sekalian, yang pertama doa yang efektif. Doa yang efektif maksudnya yaitu doa sendirian. Doa sendirian. Dan ada buku dari penulis hamba Tuhan John Wesley, itu di situ kita boleh buka 1 Yohanes 3 21-22. Berbalik kepada firman Tuhan, kita kagum akan Allah. Berbalik kepada firman Tuhan. Saat ini dunia diingatkan untuk berbalik kepada firman Tuhan. Negara manapun, negara besar, adik kuasa apapun, berbalik kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu sanggup tolong kita semua. Amin. Dia Allah yang peduli, Dia yang bertanggung jawab. Kondisi seperti ini, saya terlalu yakin kita mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan proteksi kita. Amin. Roh Kudus yang akan melindungi kita. Untuk itu saya mohon PDP Mona Bangapada, tolong dibacakan 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Mari Bapak Ibu sekalian tangkap pesan Tuhan. Yang pertama, prinsip-prinsip doa yang efektif. Doa sendirian. Efektif sendirian. Dikala kita sendirian, kita bisa berdoa. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa menghampiri Bapa kita. Kita lihat firman Tuhan, pesan Tuhan 1 Yohanes 3 21-22. Silakan. 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, Mazmur 66 ayat 18. Bagaimana berbalik kepada firman Tuhan. Kagum pada Allah. Saya kagum dengan situasi sekarang ini. Kagum sekali karena semua negara berdoa butuh Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup tolong. Siapapun yang ada di dalam kolong langit ini, tidak ada satu kuasa yang dapat melebihi menandingi kuasa Tuhan kita. Amin. Kita lihat selanjutnya Mazmur 66 ayat 18. Pesan Tuhan di sana, silakan. Mazmur 66 ayat 18.
Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Puji Tuhan, sudah 3 ayat yang disampaikan. Yang terakhir dari doa yang efektif ini, berdoa sendirian menaikkan doa yang berarti. Berdoa sendirian itu yang pertama, prinsip-prinsip doa yang pertama, doa yang efektif, doa sendirian. Kita lihat Markus 1 ayat 35. Pesan Tuhan di sana, Markus 1 ayat 35. Saudara, saya tidak menjabarkan terlalu panjang lebar karena ini streamingnya terbatas. Sebentar lagi juga ada perjamuan kudus. Boleh dicatat, siapa mau mencatat, dan boleh baca lagi nanti masing-masing pribadi lepas pribadi. Silakan Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Puji Tuhan, pagi-pagi benar. Ada 5 waktu berdoa. Ya, ada juga, kita juga punya waktu berdoa 5 waktu ya, yaitu pagi-pagi benar sebelum kita melakukan aktivitas kita. Bahkan nanti setelah melakukan aktivitas, matahari sudah terbenam, kita kembali lagi kepada Tuhan, berterima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai lindungi. Apapun yang dapat kita lakukan semua karena Tuhan. Amin. Bahkan apapun yang kita mau kerjakan, kita juga berdoa, bisa siang lagi, bisa sore, bisa setiap waktu sebenarnya. Waktu-waktu kapan lagi? Mungkin waktu kita punya pergumulan, kita punya apa lagi ya? Kita punya persoalan, kita boleh datang kepada Tuhan waktu-waktu itu. Bahkan waktu kita akan mengambil keputusan, sebelum mengambil keputusan datang kepada Tuhan. Ada waktu-waktu yang tertentu. Jadi bukan diatur oleh waktu-waktu pagi, siang, sore, malam, tetapi pagi benar. Waktu kita bangun, kita berdoa kepada Tuhan. Dan ada ayat yang berkata pagi-pagi benar Bapa menghampiri anak-anaknya. Kita lagi ngapain? Kita lagi ngapain Bapak Ibu sekalian? Kita lagi ngapain? Tapi Tuhan datang pagi-pagi benar menghampiri anak-anak. Entah kita lagi tidur, entah lagi masak, entah lagi ke pasar, entah lagi berolahraga. Pagi-pagi benar, yang namanya pagi-pagi benar, matahari belum terbit. Dia datang menghampiri anak-anaknya. Dia datang menghampiri gerejanya. Dia menghampiri orang percaya. Jadi prinsip-prinsip doa untuk permohonan, persekutuan kita, bercakap-cakap, komunikasi 2 arah dengan Allah. Prinsip-prinsip doa yang pertama saya sampaikan tadi, doa yang efektif, yaitu kita bisa berdoa sendirian dimanapun kita berada. Dan kita lihat yang selanjutnya, doa yang berotoritas. Doa yang berotoritas, ada satu hamba Tuhan penulis buku dan ada di bukunya Charles Spurgeon. Itu yakin, bersyukur, doa berotoritas. Yakin, bersyukur. Dan kita lihat ayatnya, tolong dibuka lagi, Yohanes 14, tolong dibacakan ayat 13. Doa yang berotoritas, yang dinaikkan dengan yakin, dengan penuh syukur. Kita lihat Yohanes 14 ayat 13, pesan Tuhan di sana. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Katakan amin. Amin. Aku akan melakukannya. Amin. Dinaikkan dalam nama Yesus berdasarkan apa? Berdasarkan karya Kristus di kayu salib, saudara. Sudah selesai. Untuk mempermuliakan siapa? Allah Bapa. Dengan berperan sebagai dutanya, inilah kita semua duta kerajaan yang tidak tergoyahkan ini. Saat ini dunia digoncangkan oleh corona, tapi ada satu kerajaan yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun situasi kondisi, yaitu apa? Kerajaan Bapa, kerajaan surga. Inilah kita, duta-duta kerajaan yang tidak dapat tergoyahkan asal kita mengandalkan Tuhan melalui doa-doa kita. Kita bergantung kepadanya, jangan lepaskan dia, bahwa karena tanpa dia saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa bikin apa-apa. Doa yang berotoritas. Kalau tadi pertama prinsip-prinsip doa yang efektif, kita bisa berdoa sendirian. Selanjutnya doa yang berotoritas, yang dinaikkan dengan yakin dan penuh syukur. Syukur
biarpun persoalan kita, pergumulan kita, keinginan kita belum kita katakan. Tapi syukur saja, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada persoalan kita belum kita sampaikan, keinginan kita belum kita sampaikan, pergumulan kita banyak belum kita sampaikan. Syukur Tuhan. Di atas segalanya itu Tuhan baik. Amin. Di atas segala persoalan Tuhan baik. Di atas keadaan, di atas keadaan apapun, situasi kondisi apapun, kita yakin bahwa Bapa kita sanggup tolong dan berkati kita. Amin. Kondisi saat ini, saya yakin anak-anak Tuhan tidak akan ditinggalkan. Puji Tuhan. Lanjutnya prinsip doa yang ketiga, saya nggak lama ya. Saya cepat-cepat aja ini. Yang ketiga, doa untuk kekuatan. Kalau bangsa ini, kalau dunia saat ini butuh kekuatan yang dari Tuhan untuk dapat melewati masa-masa seperti ini, kita boleh lihat, buka Roma 4 ayat 17 sampai 21, boleh dibaca Roma 4, 17 dan ayat 21. 2 ayat saja. Roma pasal 4 ayat 17 dan 21. Doa untuk kekuatan. Billy Graham punya buku. Kerap kali kita naikkan doa ini. Kalau tadi efektif sendirian. Kalau tadi yang berdoa yang berotoritas, yakin kita naikkan dengan penuh syukur. Yang ketiga, doa untuk kekuatan. Amin. Katakan amin, kita semua butuh kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, tempat kita bekerja, tempat kita melayani, butuh kekuatan saat ini. Amin. Doa yang kita naikkan untuk kekuatan. Roma 4 ayat 17 dan 21. Silakan. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amen. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Dia berjanji, dia tidak pernah berbohong, dan waktunya indah, tepat waktunya. Bapak Ibu sekalian, Lukas 5 ayat 16, satu ayat lagi dari doa untuk kekuatan. Lukas 5 ayat 16. Jadi ini doa yang dinaikkan kerap kali, tidak bertempo. Maksudnya mau pagi, siang, sore, malam, kerap kali, karena butuh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kekuatan Tuhan sendiri turun atas kita semua, anak-anak Tuhan, orang percaya, gereja Tuhan. Silakan. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Mengundurkan diri untuk berdoa. Kekuatan karena percaya. Allah yang berjanji itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Dia janjikan, tinggal janji. Kita punya Tuhan, ya, bukan hanya menepati, bukan hanya ingat, Dia menepati janjinya. Amin. Bahkan kita punya Tuhan yang suka memberkati, bukan hanya suka memberkati, suka melipat gandakan. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang nggak bisa bikin apa-apa. Doa untuk kekuatan. Kalau saat ini dunia butuh kekuatan, gereja Tuhan butuh kekuatan, setiap manusia butuh kekuatan dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini, hanya dengan doa. Amin. Yang dinaikkan kerap kali. Dan kita lihat prinsip-prinsip doa yang selanjutnya, yang keempat, doa yang berhasil. Kalau tadi yang pertama doa efektif, kedua doa yang berotoritas, ketiga doa untuk kekuatan, yang keempat doa yang berhasil. Doa yang berhasil, kita boleh lihat juga ini hamba Tuhan, penulis buku, ya, dia tulis juga, namanya John Knox. Nah, ini pencobaan. Kalau saat ini saya bilang pencobaan dunia dengan pencobaan seperti ini, karena kayak penampilan orang-orang yang suam-suam kuku, orang-orang yang gak
sia-siakan. Saya paling suka, saya ingat lagu hidup ini adalah kesempatan. Kita nggak ngerti sekarang ini kita dengar kabar teman kita, kerabat kita, rekan kerja kita, siapa yang pernah kita kenal lah, tahu-taunya sudah Tuhan panggil dengan kondisi yang ada saat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Doa yang berhasil. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Di saat ada tantangan, ada pergumulan, ada pencobaan, doa yang berhasil. Silakan. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Yakobus 4 ayat 3. Tolong, Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Salah berdoa. Salah berdoa. Doa yang berhasil. Doa yang berhasil, Bapak Ibu sekalian, meyakini bahwa rencana, maksud, kehendak Allah memberi hasil yang terbaik bagi setiap kita. Orang percaya. Amin. Amin. Kehendak Allah, maksud Allah, tujuan Tuhan memberi yang terbaik semuanya buat kita. Amin. Dia punya rancangan yang terbaik buat kita. Punya rencana yang terbaik, Dia akan memberi yang terbaik. Punya maksud kehendak Allah memberi hasil yang terbaik buat umatnya, buat gereja Tuhan. Amin. Doa yang berhasil. Saat ini kita juga butuh doa yang berhasil. Amin. 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 Berhasil buat bangsa ini, berhasil buat kota kita, berhasil buat pelayanan kita, amin. Pekerjaan kita, keluarga kita, lingkungan kita, semua baik-baik saja. Kita punya Tuhan yang dapat membuat segala sesuatu menjadi baik, amin. Dia bisa bikin berhenti corona, Dia bisa bikin menjadi baik semuanya, Amin. amin. Tapi kenapa belum Tuhan? Ada tujuan Tuhan. Amin. Ada waktu Tuhan. Kita lihat coba Matius 26 ayat 39 dan 42. Tidak berlama lagi ya. Nggak dikasih kode kan, kode selesai. Saya berusaha cepat ya, makanya nggak dijabarkan ini. Matius 26 ayat 39 dan 42. Ini doa yang berhasil. Prinsip-prinsip doa. Kalau Bapak Ibu sekalian boleh praktekkan dari yang nomor 1 sampai yang nomor 4 ini, ada 2 lagi ya. Kita bisa praktekkan. Jadi jangan cuma dengar, buktikan buat pribadimu sendiri. Silakan. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Amin. Pada saat pencobaan besar, kita butuh doa yang berhasil. Saat ini nggak usah fokus dengan coronanya, kita fokus kepada Tuhan yang besar. Amin. Kita butuh fokus kepada Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Dia sanggup kok berhenti ini semua. Dia sanggup mengatur semuanya untuk menjadi baik. Dan kita lihat yang kelima, doa mendapatkan pimpinan Tuhan. Kita butuh juga pimpinan Tuhan saat ini. Karena kita butuh punya mental yang kuat. Kita butuh punya hati yang besar, hati yang kuat. Doa mendapatkan pimpinan Tuhan. Ini buku ditulis juga oleh salah satu hamba Tuhan dan penulis buku R.T.
titik A titik namanya Tore, ya, penulis bukunya. Ini apa? Mendapatkan pimpinan Tuhan itu keputusan. Keputusan. Kita boleh lihat di Ibrani 11 ayat 6. Doa mendapatkan pimpinan Tuhan ini, Ibrani 11 ayat 6. Dengan cepat ya, biar bisa selesai ini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat satu lagi, Markus 11 22 sampai 24. Markus 11 22 sampai 24. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Puji Tuhan. Ayat terakhir Lukas 6 ayat 12 sampai 16 nggak usah dibaca, boleh dicatat aja di rumah Bapak Ibu sekalian dan baca di rumah. Di sini saya mau sampaikan bahwa doa mendapatkan pimpinan Tuhan, berdoa sebelum mengambil keputusan besar. Berdoa sebelum mengambil keputusan besar, doa sebelum mengambil tindakan iman dalam menjalankan serta menyelesaikan tugas. Berdoa setelah tugas diselesaikan, sebelum dan sesudah. Dan di sini ada iman. Berdoa sebelum mengambil keputusan besar. Jadi 5 hal saya sudah sampaikan tentang doa, prinsip-prinsip doa. Yang keenam, doa mendapat semangat baru. Kita butuh semangat baru. Bahkan untuk orang lain kita bisa doakan. Oh, mungkin di sana sudah kurang semangat teman kita lihat keluarga kita di sana sudah kurang semangat. Kita bisa doa untuk semangat yang baru, untuk dapat semangat yang baru. Bahkan yang ketujuh, doa kemenangan rohani. Karena waktunya sudah tidak cukup, hubungan dengan Bapa ini kemenangan rohani. Doa kemenangan rohani. Bicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Bicara hubungan pribadi yang melekat dengan Tuhan. Dan ini sangat penting. Tanpa hubungan pribadi, Bapak Ibu sekalian, tidak kuat kita. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Bapa, melekat dekat dengan Dia. Saya nggak bahas lagi yang 6 ini doa mendapat semangat baru, 7 doa kemenangan rohani, ya, karena waktunya sudah selesai. Sekarang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, komitmen doa yang mana yang kita mau jalankan. Komitmen saya doa yang mana? Doa yang berotoritas kah? 1 sampai 5 saya sudah sampaikan, 6 sampai 7 cuma sepintas saja. Komitmen kita di doa yang mana? Atau kita butuh 2 doa? Dalam komitmen kita butuh 1 aja atau kita butuh 3? Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Jadi ada doa mendapat semangat baru, doa kemenangan rohani juga ada. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Langsung saja ya, ke perjamuan kudus. Silakan bagi yang sudah ditentukan untuk bertugas menjalankan perjamuan kudus. Silakan, ya, boleh di pinggir sini saja ya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita boleh berkata buat diri kita sendiri, kita nggak akan bisa berkata bahwa kita nggak berdosa. Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat ini, sebelum saudara menerima perjamuan kudus, jika di antara saudara ada suatu penghalang atau dosa, baik terhadap Tuhan secara pribadi
maupun terhadap sesama seiman, marilah kita mengaku dosa kita sebelum kita terima perjamuan kudus. Jika saudara merasa berdosa terhadap saudara seiman, baiklah saudara saling mengampuni. Lepaskan pengampunan. Saya berikan kesempatan 1 menit saja. Saudara boleh mempersiapkan hati saudara dan boleh berdoa sebelum saudara menerima tubuh dan darah Yesus, darah Kristus. Mari sediakan hati dan pikiran kita untuk menerima roti dan anggur sesuai dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, biarpun kita ibadah streaming, karena ini perjamuan kudus, saya minta semua bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Mari sidang jemaat sekalian untuk berdiri di hadapan Tuhan dan para pelayan perjamuan. Haleluya. Turunlah dari surga berkat ilahi ke atas roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Apakah jemaat ada yang belum mendapatkan? Semua sudah mendapatkan? Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita. Satu Korintus 11:23-24. Sebab apa yang kuteruskan, boleh roti ini diangkat tinggi-tinggi melewati kepala kita, dan roti ini adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya mau bertanya kepada jemaat semua di tempat ini, apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang, atau roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Anggur di tangan kanan kita, kita boleh mengangkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Yesus. Apakah saudara percaya anggur ini adalah tubuh Kristus? Katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita minum anggur ini mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kata Yesus, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Haleluya, amin.
buat kesempatan sore ini kami boleh bersama-sama menikmati hidangan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kesembuhan, bahwa setiap perlindungan berasal daripada Tuhan. Biarkan tubuh dan darah Yesus boleh melingkupi buat setiap kehidupan kami, melindungi kami Tuhan, menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Bahkan darah Yesus yang memberikan jaminan bagi setiap masa depan kami. Terima kasih Tuhan kalau buat kesempatan pada saat ini Engkau layakkan kami untuk kami mengangkat setiap perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Mari Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Ya. Oke, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang Live. Oke, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu powerful. Terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Pendeta Didi Semen buat firman Tuhan. Saatnya saudara kita akan bersama-sama merendahkan diri kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita akan berdoa buat lingkungan kita, buat keluarga kita. Mari sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Mari pulihkan Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Terima kasih. Tuhan pulihkan Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali. Dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus dan habis buat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami merendahkan hati kami, diri kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, biarkan belas kasihan Tuhan boleh turun untuk bangsa ini. Kemuliaan Tuhan boleh nyata atas bangsa
bangsa ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang boleh melihat Tuhan keadaan bangsa ini Tuhan saat ini Tuhan. Engkau yang boleh melihat Tuhan setiap keterpurukan yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi hanya untuk kemuliaan-Mu nyata Tuhan di bangsa ini. Mari Tuhan, Engkau yang boleh tolong Tuhan untuk setiap kesusahan, untuk setiap pergumulan yang ada di dalam bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, kalau Tuhan bangsa ini Tuhan saat ini boleh mengalami Tuhan wabah virus Tuhan, COVID-19, Tuhan kami percaya Tuhan bahwa belas kasihan Tuhan boleh turun untuk bangsa ini. Tuhan boleh pulihkan bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa Tuhan, Engkau yang boleh hancurkan dan putuskan Tuhan setiap mata rantai Tuhan, setiap penyebaran virus ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Mari Tuhan, bahkan kami berdoa Tuhan untuk mereka, untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang boleh pulihkan Tuhan, Engkau yang boleh sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Engkau yang boleh datang Tuhan untuk pribadi dalam setiap kehidupan mereka saat ini Tuhan. Taruhkan setiap sukacita, damai sejahtera, pengharapan yang berasal daripada Tuhan buat mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan itu boleh terjadi Tuhan. Bahwa pasti ada anak-anak Tuhan yang berlutut Tuhan untuk bangsa ini. Bahwa pertolongan Tuhan tetap nyata untuk bangsa ini. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap tim medis Tuhan yang boleh dipercayakan untuk menangani setiap pasien yang ada. Setiap tangan suster, setiap tangan dokter, bahkan siapapun Tuhan yang boleh mengambil bagian. Tuhan berikan hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap pekerjaan mereka dengan baik. Mari Tuhan turunkan setiap belas kasihan Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarkan kesehatan Tuhan boleh ada dalam diri mereka Tuhan. Bahkan setiap keluarga mereka yang mereka tinggalkan Tuhan juga tolong. Berikan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan untuk mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Bahkan setiap gubernur, wali kota, bupati Tuhan. Bahkan setiap jajaran yang ada Tuhan di bangsa ini, di setiap pemerintahan. Tuhan tolong Tuhan, berikan setiap hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga apa yang berasal dari mereka Tuhan, yang mereka putuskan semua berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan akan nyata di bangsa ini Tuhan. Bahkan kota kami, kota tercinta kami, kota Jakarta, Tuhan juga tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang melindungi pagari setiap anak-anak Tuhan, yang mereka boleh tetap melaksanakan setiap pekerjaan mereka Tuhan sehari-hari di luar. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jangan perlindungan tangan Tuhan, Tuhan yang boleh lingkupi Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarkan kesehatan juga Tuhan berikan untuk Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kesabaran, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami taruhkan kembali setiap pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mukjizat akan terjadi di bangsa ini. Bahkan kami bawa Tuhan bangsa-bangsa lain Tuhan yang sedang mengalami hal yang sama Tuhan. Tuhan biarkan perkenanan Tuhan juga boleh ada. Pertolongan Tuhan boleh nyata Tuhan. Kemuliaan Tuhan boleh nyata untuk bangsa-bangsa yang ada. Di mana Tuhan sedang melihat setiap tangan terangkat, setiap lutut berlutut Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa mendengar setiap jeritan daripada anak-anak Tuhan. Tuhan yang boleh sembuhkan Tuhan. Tuhan yang boleh tolong pulihkan setiap bangsa-bangsa yang ada. Bahkan setiap perekonomian yang ada Tuhan, mari Tuhan juga pulihkan. Mari Tuhan biarkan kestabilan boleh terjadi, tetap terjadi bangsa ini Tuhan. Dalam segi ekonomi, bahkan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh bangsa ini Tuhan, bahkan bangsa-bangsa yang lain ke dalam tangan Tuhan. Biarkan kemuliaan Tuhan tetap nyata dan pertolongan Tuhan boleh nyata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Jadikan aku
keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Haleluya. Kembali kami bersyukur Tuhan hadapan hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan, atas setiap berkat, atas setiap anugerah, bahkan atas setiap kasih karunia Tuhan yang tetap kami nikmati hari lepas hari Tuhan. Hari ini Tuhan kami membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk setiap jiwa-jiwa dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, untuk setiap jiwa yang terluka, untuk setiap jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan, bahkan untuk setiap jiwa yang gelisah, untuk setiap jiwa yang merindukan uluran tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau yang datang secara pribadi untuk mereka Tuhan, memulihkan mereka Tuhan, menyembuhkan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan Kau yang menjatuhkan pertobatan untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat setiap jiwa-jiwa ini ke dalam telapak tangan Tuhan, karena seperti firman-Mu bahwa Tuhan akan menempatkan kami di telapak-Mu Tuhan. Begitu mulia ciptaan-Mu Tuhan, sehingga jiwa-jiwa ini Tuhan, Tuhan berkenan di atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kehendak Tuhan yang akan terjadi atas mereka, atas setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadirkan di kami semua Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Puji dan syukur Tuhan kami selalu panjatkan di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini, karena begitu banyak kasih karunia dan kepercayaan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai detik hari ini. Tuhan, kalaupun Tuhan masih izinkan kami untuk mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu, melalui anak-Mu Tuhan. Tuhan berkati Ibu Pendeta Devi Semen Tuhan. Kiranya urapan Tuhan boleh mengalir terus-menerus dalam kehidupan beliau. Maka beliau tambah lebih heran lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap kelemahan, setiap sakit penyakit Tuhan, apapun pergumulan yang beliau hadapi Tuhan, Tuhan tolong perlengkapi beliau Tuhan hari demi hari. Kami percaya ada kemenangan demi kemenangan, ya ada sukacita, ada mujizat Tuhan, ada jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan akan percayakan untuk kehidupan beliau, bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan, bisa menjadi pengaruh lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Dewi Semen Tuhan, terutama dalam pengembalaan jemaat GKMI Sungai Yordan di Kelapa Gading Tuhan. Tuhan, pelayanan GKMI Sungai Yordan Kelapa Gading adalah milik Engkau Tuhan. Di saat Tuhan sudah buka, tidak ada manusia pun yang bisa tutup. Tuhan bisa bertanggung jawab atas setiap kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan. Mari Tuhan beracaralah dan mengambil alih segala sesuatunya Tuhan. Perlengkapi Tuhan, biarkan Roh Kudus yang buka jalan atas setiap pengembalaan GKMI Sungai Yordan Kelapa Gading Tuhan. Tuhan berkati Tuhan jemaat-jemaat yang Kau percayakan. Berkati Ibu Megi di Depok Tuhan dengan tim besarnya Tuhan. Berkati dengan Ibu Imelda Tuhan di Depok dengan timnya Tuhan, keluarga besarnya juga Tuhan. Berkati dengan Ibu Rina, berkati dengan Ibu El, berkati juga Tuhan Pak Jeffrey
kedatangan Tuhan dengan sendirinya. Karena pelayanan ini milik Engkau sungguhnya Tuhan. Dan kami mengangkat juga doa Tuhan buat GKI Sungai Yordan Pluit Tuhan. Tuhan yang memberkati pengembalaan Bapak Pendeta Tuhan Ricky Semen Tuhan. Tuhan setiap kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Tuhan, berkat-Mu, pemakaian-Mu Tuhan, boleh tambah lebih heran lagi Tuhan buat kehidupan beliau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tahu apa yang menjadi doa-doa, impian beliau Tuhan, bersama dengan penopang Tuhan, Ibu Lili Semen Tuhan. Kami Tuhan, urapan Tuhan boleh senantiasa mengalir atas kehidupan mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan buat banyak generasi, pakai mereka buat banyak jiwa-jiwa, pakai mereka untuk menjadi berkat buat kota ini, buat bangsa ini, buat bangsa-bangsa yang lainnya Tuhan. Biarkan setiap impian, sukacita Tuhan boleh tergenapi tambah lebih lagi di tahun ini buat kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Berkati Ibu Indri dengan anaknya Tuhan Grace Tuhan. Berkati Ibu Yatini Tuhan. Berkati juga Tuhan Ibu Santi. Berkati Ibu Luming Kewas Tuhan. Berkati Pak Yadi. Berkati juga Tuhan Pak Daniel Tuhan. Berkati Kak Susi dengan keluarganya. Berkati Kak Mirna Tuhan. Berkati keluarga dari Pak Abraham dengan Ibu Esther. Berkati juga Tuhan Pak Damar dengan Ibu Novi Tuhan, dengan keluarga besarnya Tuhan. Berkati Pak Oscar dengan keluarganya Tuhan. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala kutu keturunan apapun yang mengikat Tuhan. Kami bersatu hati menolaknya, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saja yang bekerja Tuhan. Berkati keluarga dari Pak Karel Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap orang-orang Tuhan yang selalu datang Tuhan dengan ibadah dan kerinduan hati yang luar biasa di bumi Tuhan. Berkati Unfo, berkati Teresia Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Berkat Tuhan boleh tetap terus mengalir dalam kehidupan mereka. Keringanan itu boleh ada, karena setiap buk yang kami pikul akan terasa ringan. Yesus selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menopang juga untuk GKMI Sungai, GKMI Tuhan di Pluit Tuhan, dan Kelapa Gading ini Tuhan, Tuhan yang boleh tolong untuk di mana kesehatan, kesatuan kami boleh tetap terus ada Tuhan sebagai tim inti Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan. Dan kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, di mana kami sibuk terhadap pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan sibuk terhadap urusan kami pribadi. Di saat hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang lain, Tuhan pasti akan perhitungkan setiap dalam kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkati juga Tuhan Gereja Kristen Maranatha di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan boleh memakai tambah lebih heran lagi untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di bumi ini Tuhan. Agar setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelur, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat tahun ini tuayan demi tuayan boleh terjadi Tuhan lewat GKMI ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami alaskan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kehendak Tuhan saja yang jadi. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah menaikkan setiap doa kita dan kita berada di penghujung dari ibadah streaming kita sore hari ini. Mari siapkan hati kita akan menutup kebaktian kita sore hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan Terima
dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan akan menyertai kita pribadi lepas pribadi, akan menyertai keluarga kita, menyertai pelayanan kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai kita dimanapun kita berada sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Dan stay safe and God bless you all. Happy Sunday.